Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Bapak di Matematika Itu Mudah. Pada kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang merasionalkan bentuk akar sehingga bentuknya menjadi sederhana. Nah, yuk kita simak dengan seksama penjelasan Bapak. Oke anak-anak, kita akan merasionalkan bentuk akar menggunakan perkalian sekawan. Apa sih maksudnya? Maksudnya ialah merasionalkan penyebut pecahan bilangan bentuk akar, itu artinya mengubah penyebut pecahan yang berbentuk akar menjadi bentuk rasional atau sederhana. Cara untuk merasionalkan penyebut pecahan yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bentuk akar yang sekawan dari penyebut tersebut. Jadi, maksudnya ialah dengan perkalian sekawan ialah mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan yang akan kita sederhanakan dengan pecahan dari bentuk akar penyebut pecahan tersebut. Masih bingung ya? Yuk kita simak syaratnya saja. Nah, ini anak-anak. Di sini sudah dibedakan mana bentuk yang bukan sederhana dan yang sudah sederhana. Jadi dengan merasionalkan kita bisa mengubah bentuk akar yang bukan bentuk sederhana menjadi bentuk akar yang sederhana. Seperti nomor 1 ini. Bentuk sederhananya kalau tidak memuat pangkat yang lebih dari 1. Lalu nomor 2 dan 3 ini akan lebih banyak kita bahas dan pakai di pertemuan kali ini. Nomor 2 bisa kita perhatikan. Bentuk yang bukan sederhana terdapat bentuk akar pada penyebutnya. Sesuai dengan pengertian yang tadi. Bisa disimak ya, atau diulang lagi. Nanti kita akan mengalihkan bentuk yang bukan sederhana ini dengan mengalihkan dengan pecahan dari penyebutnya tanpa merubah nilai aslinya. Sama juga untuk nomor 3 ya, tidak sederhana karena penyebutnya terdapat bentuk akar sehingga harus disederhanakan. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung saja kita lihat bentuknya. Ini anak-anak, bentuk pertama A per akar B. Ini bukan bentuk sederhana ya, jadi kita perlu menyederhanakannya. Rasionalnya kita mengalihkannya dengan bentuk pecahan yang kita ambil dari penyebutnya. Jadi A per akar B dikali akar B per akar B. Kita kalikan biasa seperti mengalihkan bentuk pecahan. Mengapa harus begini? Karena kita mau mengubah bentuk akar yang ada di penyebut. Jadi akar B ini sama saja seperti B pangkat setengah. Jadi B pangkat setengah atau 1/2 dikali B pangkat 1/2 sama dengan B pangkat 1. Agar tidak mengubah nilai bentuk awalnya, pembilangnya disamakan seperti penyebutnya ini. Jadi akar B per akar B sama dengan 1. Ingat, jangan sampai kalian mengubah nilai aslinya, karena tujuannya ini hanyalah menyederhanakan nilai awalnya ini ya. Ini ada contohnya. 3 per akar 2. Nah, ini kita kalikan dengan bentuk akar penyebutnya dan tidak mengubah nilainya. Karena pecahan ini hasilnya 1, karena 3 per akar 2 dikali 1 kan sama dengan nilainya juga. Lalu akar 2 per akar 2 kan juga hasilnya 1. Oke, jelas ya? Nah, ini anak-anak, sama seperti tadi, tapi ini sedikit berbeda. Kita perhatikan perkalian di atas ini. Kita sudah mempelajarinya, dan akan menggunakan untuk merasionalkan penyebut bentuk akarnya. Nah, coba kita perhatikan. A tambah B dikali A kurang B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, kita perhatikan ke rasionalnya. Akar A ditambah akar B. Di sini ada akar, dan ini pastinya bukan bentuk sederhana. Jadi, kita perlu mengubah bentuk akar ini menjadi bilangan bulat dengan menggunakan sifat perkalian di atas ini. Jadi, kita kalikan dengan penyebutnya sendiri. Namun, kita ubah operasi penjumlahannya menjadi pengurangan agar kita dapat menghilangkan bentuk akarnya. Kalau operasinya ini tidak kita ubah atau tetap tanda
penjumlahan, operasi penjumlahan, maka bentuk akarnya tidak akan hilang. Kalian bisa coba sendiri ya. Nah, agar tidak mengubah nilainya, sama seperti sebelumnya. Pembilangnya disamakan seperti penyebutnya, sehingga nilainya sama dengan 1. Ini ada contohnya. Bisa kita perhatikan, 3 per akar 8 ditambah akar 5. Nah, kita kalikan dengan penyebutnya. Namun operasi penjumlahan berubah menjadi pengurangan. Jadi akar 8 dikurang 5 per akar 8 dikurang 5. Kita kalikan. Kita gunakan sifat ini menjadi A kuadrat, berarti akar 8 kuadrat itu menjadi 8 ya, dan akar 5 kuadrat itu menjadi 5. Kita sederhanakan. Jadi bentuk sederhananya adalah akar 8 dikurang akar 5. Nah, ini anak-anak, sama seperti tadi, tapi ini sedikit berbeda ya. Kita perhatikan perkalian di atas ini. Kita sudah mempelajarinya dan akan menggunakan untuk merasionalkan penyebut bentuk akarnya. Nah, kita perhatikan lagi ke bentuk rasionalnya. Akar A dikurang akar B. Di sini ada akar dan bukan bentuk sederhana ya. Jadi kita perlu mengubah bentuk akar ini menjadi bilangan bulat dengan menggunakan sifat perkalian di atas ini. Jadi kita kalikan dengan penyebutnya sendiri, namun kita ubah operasi pengurangannya menjadi bentuk penjumlahan agar kita dapat menghilangkan bentuk akarnya. Kalau operasinya tidak kita ubah, maka bentuk akarnya tidak akan hilang. Kalian bisa coba sendiri ya, seperti slide sebelumnya. Nah, agar tidak mengubah nilainya, sama seperti sebelumnya juga, pembilangnya disamakan seperti penyebutnya, sehingga nilainya ini sama dengan 1. Ini ada contohnya. 4 per akar 2 dikurang akar 7 dikali akar 2 ditambah akar 7 per akar 2 ditambah akar 7. Sama seperti sebelumnya ya, dikalikan dengan penyebutnya dan tidak mengubah nilainya. Namun operasi pengurangan berubah menjadi penjumlahan. Tetap kita gunakan dengan sifat yang ada di atas ini menjadi penyebutnya 2 ditambah 7. Jelas ya? Nah, ini anak-anak sama seperti tadi, tapi ini sedikit berbeda ya. Kita akan gunakan lagi sifat perkalian di atas ini. Nah, kita perhatikan langsung ke rasionalnya. A dikurang akar B. Di sini ada akar, dan pastinya bukan bentuk sederhana. Jadi kita perlu mengubah bentuk akar ini menjadi bilangan bulat dengan menggunakan sifat perkalian di atas ini. Jadi kita kalikan dengan penyebutnya sendiri, namun kita ubah operasi pengurangannya menjadi penjumlahan agar kita dapat menghilangkan bentuk akarnya. Kalau operasinya tidak kita ubah, maka bentuk akarnya tidak akan hilang. Kalian bisa coba sendiri ya. Nah, agar tidak mengubah nilainya, sama seperti sebelumnya, pembilangnya disamakan seperti penyebutnya, sehingga nilainya ini sama dengan 1. Ini ada contohnya. Bisa kita perhatikan, 5 per 6 dikurang akar 3 dikali 6 ditambah akar 3 per 6 ditambah akar 3. Dihitung seperti biasa ya. Oh ya, ini karena 6 bukan bentuk akar, menjadi 6 pangkat 2 ya. Jadi 36 dikurang 3 sama dengan 33. Ini adalah bentuk 5. Kita perhatikan sama seperti tadi, tapi ini sedikit berbeda. Kita tetap gunakan perkalian di atas ini ya. Nah, kita perhatikan langsung ke rasionalnya. A ditambah akar B. Di sini ada akar dan pasti bukan bentuk sederhana. Jadi, kita perlu mengubah bentuk akar ini menjadi bilangan bulat dengan menggunakan sifat perkalian di atas ini. Jadi kita kalikan dengan penyebutnya sendiri, namun kita ubah operasi penjumlahannya menjadi pengurangan agar kita dapat menghilangkan bentuk akarnya. Kalau operasinya tidak kita ubah sama seperti tadi, maka bentuk akarnya tidak akan hilang. Kalian coba sendiri ya. Nah, agar tidak mengubah nilainya, sama seperti sebelumnya, pembilangnya disamakan seperti penyebutnya, sehingga nilainya ini sama dengan 1. Ini ada contohnya. 2 per 4 ditambah akar 3 dikali 4. Jadi kita sederhanakan dengan mengalihkan penyebutnya ya.
bisa kita perhatikan, dikalikan 4 dikurang akar 3 per 4 dikurang akar 3. Karena 4-nya bukan bentuk akar, menjadi dia 4 pangkat 2 sama dengan 16. 16 dikurang 3 sama dengan 13. Dan ini kita 2 dikali 4 dan 2 dikali akar 3. Jadi bentuk sederhananya 8 dikurang 2 akar 3 per akar 13. Jelas ya? Oke. Demikian penjelasan dari Bapak. Jika ada yang tidak dipahami dari materi ini, segera hubungi Bapak. Dan ingat, matematika itu mudah. Sekian dan terima kasih.